Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Kamis tanggal 2 Maret tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ester bab 4 ayat 10a dilanjutkan dengan ayat 10c sampai 12 dan ayat 17 sampai 19. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon kepada Tuhan Allah Israel, katanya, "Ya Tuhan, Raja kami, Engkaulah yang tunggal. Tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih Israel dari antara sekalian bangsa, dan nenek moyang kami telah Kau pilih dari antara sekalian leluhurnya, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu. Dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Ingatlah ya Tuhan, dan sudilah menampakkan diri-Mu di waktu kesesakan kami. Berikanlah kepadaku keberanian, ya Raja para Allah dan penguasa sekalian kuasa. Taruhlah perkataan sedap di dalam mulutku terhadap singa itu, dan ubahlah hatinya sehingga menjadi benci kepada orang-orang yang memerangi kami, supaya orang itu serta semua yang sehaluan dengannya menemui ajalnya. Tetapi selamatkanlah kami ini dengan tangan-Mu, dan tolonglah aku yang seorang diri ini, yang tidak mempunyai seorang pun selain Engkau ya Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 7 ayat 7 sampai 12. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi perhatian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga.
Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mintalah, maka kamu akan diberi. Mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Begitu ajakan dan undangan Yesus yang baru kita dengar dalam bacaan Injil. Pertanyaannya bagi hidup kita, apakah hidup kita mempunyai suatu permintaan kepada Allah Bapa sekarang ini? Apakah kita sedang mencari sesuatu yang berharga dan bermakna bagi hidup kita? Memang, bila kehidupan sedang berlangsung biasa-biasa saja, rutin dan selalu hal yang sama, atau kegiatan yang baku, sementara dilaksanakan, terasa seakan tidak ada yang perlu diminta, tidak ada yang perlu dicari. Perhatikan untuk hidup doa atau untuk berelasi dengan Allah, terasa tidak penting dan tidak diberikan waktu khusus untuk itu. Namun, manakala kita dilanda kegelisahan, kecemasan, malah bila hidup terasa berada dalam bahaya dan ancaman, dengan segera kita mulai memanjatkan doa permohonan kepada Allah agar Dia segera melindungi. Toh, mereka yang hanya kadang-kadang berelasi dengan Allah atau jarang berdoa bisa jadi agak ragu-ragu dan cemas. Jangan-jangan Allah tidak mendengarkan doa kita atau tidak peduli dengan hidup kita. Saudaraku terkasih, dalam bacaan pertama tadi, kita mendengar pengalaman dan doa Ester. Dikala bahaya maut menyerang, Ratu Ester pun berlindung pada Tuhan. Ia mohon, tolonglah aku yang seorang diri ini. Padaku tidak ada seorang penolong selain Engkau, sebab bahaya maut mendekati diriku. Sejak masa kecilku, telah kudengar dalam keluarga Bapakku, bahwa Engkau ya Tuhan, telah memilih kami dari antara sekalian bangsa, supaya mereka menjadi milik abadi bagimu, dan telah Kau laksanakan bagi mereka apa yang telah Kau janjikan. Sejak kecil Ratu Ester sudah mengenal dan berelasi dengan Allah, Raja dan Penguasa, yang menjanjikan keselamatan bagi orang pilihannya. Kepada Dialah Ratu Ester meminta pertolongan dalam bahaya maut. Saudaraku terkasih, dalam bacaan Injil kepada para murid-Nya, Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa yang baik hati, yang senantiasa memperhatikan kehidupan anak-anaknya dan berbela rasa. Yesus berkata, "Jika kamu yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya."
pada awal masa Prapaskah ini, ada suatu permohonan yang pantas disampaikan kepada Allah Bapa yang baik hati itu, yakni, ciptakanlah hati yang murni dalam diriku ya Allah, dan berilah aku sukacita karena keselamatanmu. Semoga demikian. Amin.